bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang setiap kali kami datang tangan-Mu terbuka. Tiap kali kami melakukan dosa, Engkau tidak datang sebagai hakim yang menghakimi kami, menuduh kami, tapi Engkau sebagai Allah yang datang memberikan pengampunan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang ajaib itu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memulihkan kami. Anugerah yang menolong kami yang broken memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk baca firman-Mu. Dan biarlah kiranya hati yang sudah kami arahkan kepada Tuhan, Engkau sinari dengan sinar kemuliaan-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah sekali lagi Tuhan, kami siap untuk ditegur oleh Tuhan. Kami siap dikoreksi oleh Tuhan. Dan kami juga siap diberikan penghiburan kekuatan kepada Tuhan. Biarlah momen-momen pemberitaan firman menjadi momen di mana kami sekali lagi merasakan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, Engkau yang urapi, Tuhan yang pakai. Dan biarlah firman Tuhan hari ini seperti pedang yang bermata dua, yang berbicara kepada yang mendengarkan, tetapi juga bicara kepada yang menyampaikan. Sehingga siapapun kami dalam ruangan ini, kami tidak kehilangan berkat dari firman-Mu Bapa. Di dalam dan melalui Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan komunitas, saudara ya. Saudara bisa buka Alkitabnya masing-masing dari Amsal 27, ayatnya yang Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Saudara, ini minggu keempat kita belajar tentang komunitas, saudara ya. Dan tiap minggu kita belajar bahwa komunitas itu penting. Dan saya berharap selama minggu-minggu ini teman-teman bisa, lifters bisa take actions. Kalau memang belum punya komunitas, saudara boleh menghubungi beberapa pengurus dari Lift Community Service, atau saudara boleh datang ke saya. Teman-teman yang masih kuliah, saudara boleh bergabung di Community College, ada Diaken Katerina, saudara boleh hubungi beliau yang menangani pelayanan ini. Lalu kemudian juga untuk bunker, ya, ada Yoga, ada Anto, saudara boleh datang kepada mereka. Kami sebulan 2 kali kumpul di rumah Anto, saudara. Kita ada bunker community, ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di marketplace. Kalau teman-teman sudah pasangan suami istri, saudara boleh datang di Lift Couple Small Group, saudara ya. Saudara boleh hubungi saya atau saudara Agus. Kita bertemu setiap bulan, saudara ya. Dan saya berharap komunitas-komunitas ini menolong kita untuk semakin dekat. Dan minggu kelima, saudara ya, minggu depan kita buat ada sesuatu yang spesial. Setelah ibadah kita akan kumpul bersama, tidak di ruangan ini tapi di bawah. Nanti ada fasilitator kelompok yang akan memimpin kita, dan kita akan masuk bersama dalam kelompok dan akan diawali makan bersama. Bukan makan berat, saudara ya, tapi makanan untuk ganjel perut selama kita berbicara di dalam kelompok. Dan saya berpikir tidak hanya pengurus nanti yang akan siapkan makanan kecil, tapi kami mengundang rekan-rekan sekalian untuk berpartisipasi. Dari minggu depan saudara boleh bawa makanan bukan untuk diri sendiri, tapi mungkin 3-5 orang bawa makan sehingga kemudian kita bisa menikmati makanan itu bersama. Dan saya yakin saudara, pemuritan itu nggak pernah lepas dari namanya makan. Betul? Tuhan Yesus pun melakukan itu ya, dia selalu mempunyai waktu untuk kemudian makan bersama dengan murid-muridnya. Dan saya berharap saudara berpartisipasi ya, kita baru coba ini, kita lakukan setiap minggu yang kelima, saudara. Dan hari ini kita akan bahas satu tema, iron sharpen iron, ya, growing through accountability, dari Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing, saya akan
bacakan ayat ini buat kita semua. Satu ayat yang pendek sekali ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, ada dari saudara yang suka nonton drama Korea? Boleh angkat tangan? Wah, iya. Bapak-bapak juga nonton drama Korea, nggak apa-apa. Nggak dosa kan ya? Saudara, saya tidak suka nonton drama Korea begitu ya. Dulu. Tetapi pandemi mengubah segalanya, saudara. Lalu kemudian, ya bulan lalu saya nonton film ini. Ada yang sudah nonton? Ada yang sudah nonton? Wah, yang di belakang luar biasa ya. Habis seluruh seri, seluruh episode, wah luar biasa. Saudara, ini film bagus banget menurut saya, ya bagus banget. Jadi sebentar ada spoiler sedikit ya. Siapa suruh nggak nonton? Nah, saudara, di film ini adalah film tentang dokter. Ya, by the way, saya suka sekali kalau film Korea itu bicara soal dokter. Biasanya saya akan nonton karena banyak hal yang kemudian bisa bikin surprise dan sebagainya begitu ya. Jadi saya suka. Nah, ini Resident Playbook. Saya sudah selesai nonton. Dan saudara yang sudah nonton, kira-kira nilai apa yang saudara pelajari dari film ini? Nilai apa? Jangan hanya bertambah berat badan karena sambil ngemil gitu ya. Nilai apa saudara? Kalau saudara belajar film, nilai apa yang saudara pelajari? Khususnya untuk film ini. Nah, saudara, salah satu dari pemeran dari Resident Playbook ini adalah disebut dengan Yi Young, ya. Yi Young itu yang ini, saudara ya, yang di sini. Saudara, waktu awal-awal sekali film ini muncul ya, Yi Young ini adalah seorang dokter muda, dokter residen tahun pertama di Departemen Obgyn, saudara. Awalnya dia digambarkan sebagai dokter muda yang ceroboh, tidak kompeten, banyak yang tidak dia ketahui. Dokter senior sering banget, saudara, marahin si Yi Young ini. Karena dia melakukan kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang bisa sangat fatal. Dia sering sekali ditegur, saudara. Tetapi kalau saudara nonton film ini, tidak hanya Yi Young ini, teman-temannya yang lain pun, saudara, apalagi yang cowok begitu ya, itu kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang sangat fatal. Kalau tidak ada dokter senior yang kemudian menangani, saudara, habislah pasien yang ditangani oleh mereka. Dan sepanjang scene dari video ini mereka sering sekali ada di kamar operasi. Apalagi di operasi, saudara ya. Itu bahaya sekali. Kita mungkin pernah dengar ada orang yang salah operasi. Ada yang pernah, saudara, saya dengar pisau bedah itu ketinggalan di dalam perut. Waduh, itu kan fatal, saudara ya. Nah, saudara, dokter-dokter muda bisa melakukan kesalahan yang fatal pada pasien. Dan yang menarik, saudara. Yang menarik, dokter-dokter senior di dalam film ini juga digambarkan sebagai dokter yang juga bisa berbuat salah. Mereka bisa emosional, bisa tidak profesional ketika mengevaluasi juniornya, saudara. Kalau ngomong satu kesalahan bisa kemana-mana, merembet kemana-mana, tidak profesional. Lalu ada temannya yang kemudian mengingatkan. Saudara, mereka belajar yang namanya dari kesalahan. Dan sebab itu saya suka poster yang menulis kalimat ini, saudara. No one can instant being a master. We learn from our mistakes. Saudara, di dalam film ini saya belajar untuk menjadi master, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita membutuhkan orang-orang tertentu di dalam komunitas yang membentuk kita, saudara. Orang-orang lain yang darinya kita bisa belajar. Kadang-kadang, saudara, kita tidak tahu, kita diberitahu. Kadang-kadang kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu, karena itu blind spot kita. Dan tiap kita punya blind spot, bukan? Saudara, mobil yang saya pakai itu mobil jazz, saudara, itu ada satu sisi di sebelah kanan, di sebelah supir. Itu kalau pas belokan, waduh, itu bahaya sekali. Karena ada blind spotnya, ya, tertutup dengan rangka mobilnya. Dan masing-masing dari kita punya blind spot. Dan kita perlu orang lain untuk membentuk hidup kita, menolong kita, memberitahu kita.
yang kadang-kadang tidak bisa kita lihat, saudara. Tapi kalau mau jujur, saudara, teman-teman yang berani bicara apa adanya, kita yang bisa membuka hati kita terhadap teguran teman, apa yang dia perlu katakan tentang diri kita. Orang-orang seperti ini tidak banyak. Kita bisa punya ratusan bahkan ribuan follower di sosial media kita, saudara. Kalau kita posting yang like bisa banyak, saudara. Tetapi orang-orang yang Tuhan izinkan membentuk hidup kita itu tidak banyak. Di dunia, bahkan di dunia nyata aja, saudara. Di gereja misalnya kita bisa punya banyak teman, kita bisa punya teman-teman pelayanan. Tetapi saudara, kita tidak punya banyak teman yang bisa mengatakan apa adanya terhadap diri kita, saudara. Dan kita juga tidak punya banyak orang yang bisa kita ngomong apa adanya ketika kita mau menegur. Karena seringkali, saudara, waktu kita masuk dalam pertemanan, tidak hanya kita yang mungkin sulit menerima koreksi dari orang lain, tetapi kita pun sulit untuk memberikan koreksi bagi orang lain, betul? Kenapa? Karena kita takut pertemanan kita, relasi kita akan rusak. Kita berpikir kalau kita ngomong sesuatu apa adanya, kadang-kadang saudara bisa jadi kemudian kita juga tidak diterima. Relasi sudah rusak, kita ditolak, disalah mengerti, disalah pahami. Saudara, tidak banyak, tetapi kita butuh. Nah, dalam seri tentang komunitas ini, kalau kemarin kita berbicara soal masalah memang kita butuh orang-orang lain, tetapi lebih spesifik hari ini kita bicara ada orang-orang tertentu, mungkin 1 atau 2 orang yang Tuhan taruh di hidup kita untuk membentuk kita secara dalam. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang pertemanan yang seperti ini, saudara? Saudara, Amsal 27 ayat 17 ini, tadi saya bilang ayatnya pendek sekali. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalimat ini, karena ini ditaruh di Amsal, kalimat ini tidak datang dari Roh Kudus, tidak berbicara menginspirasi dengan kemudian membuka penglihatan, tidak. Kalau wahyu bisa begitu. Ya. Tetapi Amsal itu ditulis dengan cara Roh Kudus itu menginspirasi sang penulis dengan cara mengamati hidup orang. Dia lihat apa yang terjadi di sekitarnya, lalu mungkin dia coba lihat dalam hidupnya sendiri. Lalu kemudian itu dia tuliskan. Menjadi sebuah firman yang hari ini kita baca. Jadi waktu dibacakan besi menajamkan besi, memang dia pernah lihat besi, tapi dia lihat hal yang sama juga terjadi di dalam relasi dengan sesama, saudara. Dan kalau kita lihat dari terjemahan yang lain, misalnya saya lihat dari terjemahan bahasa Indonesia saja, dari bahasa Indonesia masa kini dan kemudian ada terjemahan lama yang jarang sekali saya lihat sebetulnya, dan kemudian ada terjemahan sederhana Indonesia. Saudara perhatikan ya, dikatakan di terjemahan bahasa Indonesia masa kini sebagaimana besi menajamkan, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Besi menajamkan besi, demikian orang menajamkan akal orang. Agak berbeda ya. Lalu kemudian di terjemahan sederhana dikatakan seperti besi diasah dengan besi agar menjadi tajam, demikianlah sesama kawan saling mengasah agar semakin baik. Sehingga dari terjemahan-terjemahan yang ada ini, saudara, kita bisa kemudian menjadi paham bahwa yang dimaksudkan menajamkan di dalam relasi dengan sesama artinya adalah kita bisa saling belajar, pemikiran kita menjadi lebih tajam, hidup kita menjadi lebih baik kalau kita punya teman yang dengannya kita terbuka untuk dikoreksi. Demikian juga sebaliknya. Tetapi waktu saya coba lihat lebih dalam, saudara, di dalam bahasa aslinya, seharusnya secara harfiah, secara literal, ayat ini diterjemahkan seperti ini. Besi ditajamkan oleh besi, demikianlah seorang manusia menajamkan wajah manusia, wajah temannya. Jadi ada kalimat yang kelihatannya hilang, karena kata yang dipakai sebetulnya dalam bahasa Ibrani itu adalah kata pane atau panim,
yang diartikan dengan wajah, saudara. Saudara, dalam bahasa Ibrani seringkali kata wajah itu dipakai secara konotasi, bukan secara deskriptif ya, tapi dipakai secara konotatif. Artinya ada sesuatu yang diwakilkan. Itu kata kiasan. Jadi wajah itu menggambarkan kepribadian, keseluruhan kepribadian, karakter, keberanian, kesiapan mental. Jadi bukan hanya sekedar ekspresi dari wajah saja atau muka. Sebab itu ada yang menerjemahkan seperti ini, steel is shaped on steel and character is shaped in friendship. Dan seperti dua belah besi yang saling bergesekan hingga kemudian mata pisaunya makin tajam, demikian pula hubungan antar manusia, saudara. Lewat dialog yang jujur, koreksi yang penuh kasih, dan kemudian ada kolaborasi yang tulus, kita itu saling mengasah karakter kita satu dengan yang lain. Saudara, saya minta sama teman-teman siapin prom begitu ya. Ini saya ada pisau. Ini pisaunya Vincent, saudara ya. Saya bilang, kamu punya pisau nggak yang sudah berkarat begitu ya? Ini benar-benar berkarat, saudara. Udah berapa lama nggak dipakai? Nggak tahu, saudara. Ya, rata-rata saya pinjam sama yang ada nggak pisau di rumah saya tajam-tajam semua, saudara ya. Tapi pisau ini nggak tajam. Ada yang mau coba? Ini nggak tajam, saudara. Kalau ada yang punya, yang sering mungkin tampil di Ancol begitu ya, makannya beling boleh maju ke depan. Saudara, ini pisau nggak tajam. Ya. Biasanya katanya kalau pisau yang tajam itu kalau dibersihin begini aja, kemudian tangan kita perih, kenapa? Kebeset begitu ya. Tapi ini pisau nggak tajam. Dan pisau ini kotor, karena ada karatnya, saudara. Pisau ini masih berguna nggak? Udah lama nggak dipakai. Tapi berguna nggak? Masih bisa berguna? Bisa, saudara. Ini canggih Bapak Giri punya ya. Tapi dalamnya ada yang berkarat juga kira. Jarang nggak dipakai. Tapi pisau ini, saudara, ini di dalamnya kayaknya mungkin batu asa atau mungkin besi, saya nggak tahu alat ini. Tapi kalau pisau ini saya gesekkan, lama-lama pisau yang tumpul akan menjadi tajam. Tapi antara pisau dan alat asahan ini, saudara ya, tidak akan bisa kemudian tidak akan berguna kalau kemudian saya tidak dekatkan. Kalau kemudian tidak terjadi gesekan antara alat asah ini dengan pisau yang ada. Dan kalau saya terus gosokkan, pisau yang tidak berguna ini akan menjadi tajam. Ada yang mau coba? Dan biasanya pisau yang tajam itu kalau dipegang begini udah berasa, saudara ya. Nah, saudara, begitu juga sebetulnya di dalam relasi kita, saudara ya. Kalau kita mengatur jarak, meskipun dalam pelayanan nih, rekan-rekan yang sudah pelayanan, kalau kita mengatur jarak, kalau tidak ada gesekan, tidak akan saling menajamkan. Pertemanan seperti itu sampai kapanpun tidak mengasah karakter. Tapi kalau kemudian kita berdekatan, tidak hanya dekat, tapi kemudian kita saling bergesekan, rasanya mungkin tidak enak. Mungkin ada kalimat-kalimat yang bikin kita nggak tidur. Tapi kalimat-kalimat seperti itulah yang kemudian mengikis bagian yang tumpul. Mungkin ada, kalau digesek ada bunyinya, saudara. Ya, ada bunyinya. Demikian juga ada suara tertentu yang mungkin bikin kita tuh juga ngilu, nggak enak. Tapi itu berguna. Kalau kemudian pisau ini kita, kalau yang datang itu biasanya tidak asah itu dengan alat seperti ini, tapi ada yang digiling, grinder. Saudara, kalau dipakai itu biasanya tidak hanya ada bunyinya, tapi juga ada apa ya? Ada percikan api, bukan? Nah, saudara, kadang dalam relasi yang seperti itu, ada gesekan yang kemudian menimbulkan api. Api seperti itu tidak akan menghasilkan kebakaran, saudara. Tapi api itu diperlukan untuk kemudian pisau yang tidak berguna ini kemudian bisa menjadi berguna. Saudara, saat dua pribadi, saudara ya, saat dua pribadi atau lebih ya, kalau bersedia bersentuhan sedekat pisau dan baja, karakter mereka diasah,
menjadi lebih berani. Mungkin sebelumnya tidak berani, tapi temannya itu mendorong untuk menjadi lebih berani. Berani mungkin bukan soal masalah karena takut, tapi karena sulit untuk mengambil keputusan. Lebih berani untuk mengambil tantangan, lebih berani untuk kemudian mengambil risiko. Ada pemikiran yang ditajamkan, dan hidup mereka akan dipersiapkan untuk dalam tanda kutip memotong perkara-perkara besar dengan bersih. Saudara, jadi setiap kali saudara, kalau kemungkinan kita mendengar mbak kita atau mungkin istri mengasah pisau dan ada bunyinya, saudara, biarlah bunyi ini juga mengingatkan kita. Ada suara Allah yang berbisik, izinkan sahabat-sahabatmu, teman-temanmu menggesek hidupmu. Sebab tanpa gesekan kasih seperti itu kita akan tetap tumpul. Tetapi kalau kita masuk ke dalam relasi seperti itu, kita akan dipahat menjadi versi yang terbaik yang Allah inginkan. Lalu pertanyaannya, pertemanan seperti apa yang bisa membentuk karakter, saudara? Pertemanan seperti apa yang bisa menajamkan akal dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik? Karena sebetulnya ada jenis-jenis pertemanan. Yang tadi saya bilang kalau jauh, ya nggak apa. Ada teman-teman yang sharing di dalam kelompok-kelompok, ada teman bisnis yang kemudian rasanya baru tahu ternyata tidak dipercaya, sekian lama bersahabat lalu kemudian persahabatannya broken. Ada jenis-jenis sahabat, dan dalam hal ini Aristotle, saudara ya, ini seorang filsuf, dia bukan Bible scholar, bukan ahli Alkitab, tapi dia seorang filsuf. Saudara di sekolah pasti sudah pernah belajar. Nah, saudara, Aristotle ini menulis sebuah buku yang berjudul Nicomachean Ethic. Ya, hari ini bukunya masih ada begitu ya. Saya baca buku ini, dan di dalam bukunya itu Aristotle menjelaskan ada 3 jenis pertemanan. Yang pertama itu pertemanan karena kegunaan, utility. Ya. Contohnya apa? Misalnya teman bisnis, saudara. Teman dalam kelompok belajar, kalau teman-teman masih kuliah. Ya. Teman karena kita satu kampus, ada tugas bisa kerja bareng. Nah, ini teman, kata Aristotle, adalah teman yang berdasarkan kegunaan. Teman itu ada fungsinya, ada manfaatnya bagi saya. Tapi pertemanan seperti ini, kata Aristotle, cepat berakhir ketika manfaatnya selesai. Karena sifatnya transaksi. Kalau teman tidak lagi menguntungkan kita, buat apa berteman? Nah, kalau kita kemudian berteman dengan cara seperti itu, berarti saudara kita masuk ke dalam jenis pertemanan utility. Karena ada manfaatnya, karena ada kegunaannya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan pertemanan karena kesenangan, pleasure. Jadi teman-teman yang kalau bisa main bareng, enjoy bareng. Tapi kalau udah nggak enjoy lagi, ya buat apa berteman? Pertemanan jenis ini gampang juga selesai. Biasanya pertemanan jenis yang kedua ini, kata Aristotle, itu sering ada di dalam pertemanan pada usia muda. Teman-teman seperti ini, kalau udah nggak enjoy lagi, udah nggak asik lagi, ya sudahlah. Udah nggak bisa main bareng lagi, ya sudah, selesai. Dan saya rasa kita punya teman-teman yang seperti ini, bukan? Ya, saya tadi di depan sana, saya coba flashback lagi. Teman-teman yang saya punya, karena dalam tiap musim itu memang kita punya teman yang berbeda, bukan? Ya, saya dibesarkan di Pulau Bintan, saya masih punya teman-teman yang saya masih ingat, ya. Ada namanya Agus Zulkifli, ya. Ada yang namanya John, teman-teman yang dulu sama-sama main-main waktu kecil. Tapi lalu waktu SMP teman saya berubah karena pindah sekolah. Waktu SMA berubah lagi, waktu kuliah berubah lagi. Nah, saudara, ada teman-teman yang masuk ke jenis pertama dan kedua. Tapi sedikit sekali teman-teman yang kemudian masuk kepada jenis yang ketiga. Pertemanan karena kebaikan, virtue. Ini bukan karena kegunaannya, bukan karena pleasure, mendatangkan kesenangan, tetapi orang-orang berteman dengan jenis ketiga ini adalah orang-orang yang saling mengasah satu dengan yang lain. Karena mereka tahu orang ini punya karakter, punya moralitas yang baik, dan kalau saya berteman dengan orang ini, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak berdasarkan kegunaan. Kadang-kadang gak asik berteman dengan orang seperti ini, tapi saya tahu berada bersama dengan
orang ini saya akan menjadi versi yang lebih baik. Inilah yang disebut oleh Aristotle sejati. Persahabatan lama, dan ini persahabatan yang membangun. Ini adalah persahabatan yang paling di mana kedua belah pihak saling menghargai karakter baik satu sama lain. Mereka itu menginginkan kebaikan bagi sahabatnya demi sahabat itu sendiri. Persahabatan ini makanya tahan lama. Kenapa? Karena tidak egois, tidak mencari kepentingan sendiri. Karena mereka rindu saling mengasah di dalam karakter mereka. Bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena ada apanya, ya, tapi apa adanya, saudara. Dari apa yang ditulis oleh Aristotle, kita tahu tampaknya pertemanan yang dimaksud bisa mengasah kita adalah jenis pertemanan yang ketiga ya. Sebuah pertemanan yang dimulai bukan untuk kepentingan sendiri, saudara. Saudara, sebab itu kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Aristotle ini, jangan berharap banyak dengan teman bisnismu. Betul? Kita tahu bahwa kalau kita tidak terlalu berguna bagi dia, dengan gampangnya kemudian dia memutuskan pertemanan itu. Kalau dia punya orang lain yang manfaatnya lebih besar daripada kita, maka dia akan tinggalkan kita. Saudara, memahami hikmat yang diberikan oleh Aristotle menurut saya bisa menolong kita untuk tidak kecewa. Ya. Tetapi begini saudara, ada masanya memang teman bisnis. Ya. Bisa jadi juga teman bermain kita, betul? Teman-teman yang kita bisa asik bareng. Nah saudara, kadang-kadang pertemanan itu dimulai dengan yang sifatnya utility atau pleasure. Tapi makin lama, makin dalam jangka waktu yang lama bisa jadi teman-teman bisnis kita adalah teman-teman yang kemudian bisa menjadi teman yang sejati. Dan saya pikir begini saudara ya, di dalam gereja kita tuh nggak bisa lepas dari ini, yang pertama dan kedua, betul? Ya. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, kira-kira apakah teman-teman pelayanan saya yang di depan tadi, saya bertemannya dengan hanya 1-2? Kemungkinan iya, kalau tidak terlalu dekat dengan saya. Tetapi itu memang realita yang ada. Hanya saya perlu menyadari supaya saya tidak mengasihi mereka, berteman dengan mereka karena ada apanya. Kalau mereka bisa pelayanan, saya temenin. Saya seneng. Tapi kalau kemudian mereka memutuskan misalnya, mereka pindah gereja, lalu kemudian pertemanan jadi putus begitu? Enggak begitu, saudara. Seharusnya tidak seperti itu kita memperlakukan teman di dalam gereja ini, saudara. Tuhan mendesain kita dengan cara yang berbeda, saudara. Tuhan ingin sekali kita kemudian masuk ke dalam pertemanan yang lebih dalam. Inilah yang saya sebut dengan persahabatan rohani, saudara. Pertemanan yang saling jaga. God design close, honest relationship to hone a person characters. Tuhan merancang hubungan yang dekat dan jujur untuk membentuk karakter kita, saudara. God refines our hearts and mind through genuine spiritual friendship. Itu yang Tuhan gunakan dalam hidup kita. Dan persahabatan rohani bisa terjadi ketika orang tersebut membangun persahabatan dengan Kristus. Tanpa harmoni di dalam diri, kalau kita nggak selesai di dalam diri kita, saudara, sulit untuk membangun harmoni dengan orang lain. Orang-orang yang kacau di dalam dirinya, itu sulit membangun persahabatan yang sejati. Dan dalam persahabatan rohani inilah kemudian kita mengenal yang namanya accountability, atau dalam bahasa Indonesianya akuntabilitas. Secara harfiah, accountability adalah kesiapan untuk memberikan laporan, memberikan pertanggungjawaban. Jadi accountability itu dari dua kata, account and ability. Account itu ada yang diperhitungkan, ada yang dilaporkan. Ability itu bicara dengan kemampuan. Artinya saudara, kita betul-betul siap kalau orang itu tanya apapun, kita siap untuk memberikan laporan apa adanya. Bukan laporan yang fiktif, yang direkayasa, yang manipulatif, tidak. Saudara, inilah pertemanan, persahabatan rohani. Ada accountability di dalamnya. Dan apa saja yang ada di dalam pertemanan dengan
accountability ini, ada transparansi saudara, bersedia membuka fakta, data atau perilaku kepada pihak lain. Tidak fake. Ada pertanggungjawaban moral, siap menerima pujian bila benar, siap dikoreksi kalau bila salah. Ada komitmen terhadap standar dari kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Ada kesepakatan, nilai atau aturan yang dipegang. Pertanyaan saya adalah, saudara punya nggak teman seperti ini? Saudara, accountability itu adalah sikap mau dipercaya sekaligus diawasi. Dan karena kita sadar kita hidup semuanya bukan hanya urusan pribadi, saudara. Melainkan itu karena kita bagian dari komunitas di hadapan Allah. Saudara, ini yang saya sebut dengan teman saling jaga. Saudara, dosen saya menulis sebuah lagu, judulnya Saling Jaga. Kira-kira lagunya seperti ini. Di hati Tuhan telah beri kasih untuk berbagi. Di sini kita berdiri jadi kawan sejati. Bila kau susah aku tak suka, bila kau jatuh aku tarikmu, bila kau berbuat yang tidak benar, aku takkan tinggal diam. Kita akan saling jaga, seperti kawanan yang tak terpecah, diikat oleh kasihnya. Kita jadi lebih baik, karena kau aku lebih berharga, hidup dalam anugerahnya yang telah satukan kita. Saudara, seharusnya di dalam gereja, di dalam pelayanan, kita jadi teman yang saling jaga. Dan saya rasa setahun pertama di anugerah saya bisa menemukan teman-teman itu di sini. Teman-teman saling jaga. Saya minta saudara Gary maju ke depan, saudara ya. Saudara, Gary adalah orang yang dari awal ikut berproses bersama dengan saya ketika saya dan keluarga bergumul untuk kemudian pindah pelayanan dari Jakarta ke Bandung, saudara ya. Dan Gary itu punya pengalaman khusus yang membuat saya tidak jadi pindah ke tempat yang lain, saudara. Karena dia bilang begini, Tuhan tuh kasih bicara di dalam nuraniku bahwa nanti dengan pelayanan yang ada di lift yang waktu itu dia rasa berat, nanti akan ada teman yang akan bantu untuk jalan bersama, saudara. Ya. Tapi saudara berjalan bersama-sama dengan Gary itu nggak mulus, saudara ya. Benar nggak sih, Gary? Saudara, ada saatnya, saudara, saya pikir-pikir waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bilang, siapa ya yang mungkin sempat nggak tidur gara-gara perkataan saya, saudara. Nah, dalam pikiran saya muncul nama Gary, saudara. Nah, pertanyaan saya sama Gary begini ya, Ger, pernah nggak ya ada perkataan dari kok yang kemudian ya tadilah mungkin membuat kamu gelisah, membuat kamu mungkin kamu marah juga. Ada nggak kira-kira? Oke, belum dihidupin, saudara ya. Bisa? Cek. Saya ngomong gini, saya udah ngomong sama Gary. Ger, siap nggak sekarang? Ngomong apa adanya di depan teman-teman. Apa yang saya lakukan buat dia. Kalau itu membuatmu marah, membuatmu sakit hati, silakan curhat di depan. Silakan, Ger. Iya, thank you kok buat waktunya. Teman-teman, sebenarnya memang perjalanan sama Koroni itu luar biasa sih buat saya ya. Banyak banget, tapi saya ingat dua cerita sih waktu itu. Jadi memang sama Koroni ini kita sempat ngobrol sebelum Koroni join di sini gitu ya. Kita sempat ngobrol, sharing sama-sama. Dan waktu itu saya ingat dua hal, saya mau cerita dua hal aja sih dari teman-teman yang bikin nggak bisa tidur. Yang pertama waktu itu ada satu rapat. Satu rapat waktu itu kita lagi membahas satu program yang lama nggak berjalan gitu ya teman-teman. Udah gitu
kita terlibat satu diskusi yang cukup panas gitu ya, cukup panas sampai akhirnya nggak berasa udah agak malam, tapi Koroni waktu itu coba sampaikan kenapa kita harus tunggu dulu, sabar dulu. Saya nggak bisa karena later means never gitu. Kalau nanti berarti nggak akan pernah terjadi nih. Saya masih berpikir gitu. Jadi ayo, pokoknya harus kita jalanin gitu. Tunggu dulu Ger, kita harus siapin dulu apa? Enggak. Pokoknya terlibat sampai malam akhirnya, tapi diakhiri dengan belum merasa puas gitu, pulang ke rumah. Mau tidur nggak bisa, akhirnya buka handphone WA yang panjang ke Koroni. Kok harusnya ini begini, kok kenapa kok begini gitu. Terus Koroni cuma jawab gini, Ger, saya cuma pengen berdiam diri, coba kamu berdiam diri dulu. Berdiam diri, saya bilang, wah waktu itu, terus saya lanjut lagi, kok tuh jadinya mau ngurusin lift doang atau mau ngurusin seluruh gereja, mau kok urusin, waktu itu sempat tanya gitu ya teman-teman. Sampai, enggak Ger, saya mau berdiam diri dulu aja, waduh. Saya bingung digituin ya teman-teman, tapi saat itu akhirnya saya coba ya udah kalau mau berdiam diri, ya udah saya coba berdiam diri. Beberapa hari kemudian saya ada ngerasa malu gitu ya. Terus saya waktu itu mengingat lagi rapat waktu itu, saya juga nggak ngerti saya ngomong apa waktu itu sama Koroni karena cuma keluar emosi gitu teman-teman. Ngomong apa saya gitu sama Koroni waktu itu. Akhirnya saya sorry waktu itu sama Koroni, kok aduh sorry banget mungkin saya terbawa ini gitu ya karena ngerasa program ini terhambat lama banget nggak jalan-jalan gitu. Nah itu akhirnya di situ selesai lah waktu itu ya. Waktu itu saya minta maaf sama Koroni, selesai. Nah perjalanannya nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Ada beberapa hal yang saya perlu lakukan di gereja ini, jadi di dalam seminggu itu saya cukup sering harus ke gereja. Mungkin dalam seminggu bisa 4 kali saya ada di gereja teman-teman. Karena ada beberapa hal yang harus diurusin. Nah tiba-tiba waktu itu ketemu sama Koroni, Ger, kalau lu lebih sering dari ini gue daftarin lu ke sekolah teologi katanya. Waduh, saya bilang, tapi ngomongnya perasaan memang bercanda kayaknya Koroni itu satu kali ya. Terus yang kedua, Ger, pokoknya kalau ini kamu nanti saya daftarin ke sekolah teologi 2 kali. Yang ketiga kali saya lihat di mana ruang Koroni, jangan sampai gue lewat situ kalau ke gereja. Jadi saya muter-muter cari gitu ya. Terus kenapa tapi Koroni ngomong gitu teman-teman. Jadi beberapa lama saya banyak tinggalin kerjaan saya gitu sebenarnya. Terus banyak aja ngurusin gereja terus. Sampai saya berat sebelah kalau dibuka gereja setengahnya GKI Anugerah, di 3/4 kayaknya GKI Anugerah. Nah, terus ngurusin gereja, Koroni cuma bilang, coba sekali-kali lebih perhatiin kerjaan kamu gitu. Terus saya aneh, ini baru ada hamba Tuhan ngomong, harusnya seneng dong sering ke gereja, bener gak? Sering ke gereja seneng ini, coba kamu lebih balance gitu katanya, lebih balance. Terus saya mikir, ini aneh ya, 1 kali udah berlalu gitu, yang kedua kali ini naik turun lagi nih emosinya, kenapa sih Koroni itu pengen begitu gitu. Terus lama-lama diomongin terus sekolah teologi takut kejadian teman-teman, jadi saya udah gak mau lah gitu. Jadi saya akhirnya ya udah saya ke toko aja, saya maksudnya saya urusin kerjaan saya gitu, saya lebih balance gitu di situ, saya kerjain. Nah ternyata memang banyak hal perspektif baru yang saya dapat gitu teman-teman dari itu semua gitu, dari Koroni yang nge-suggest saya gitu. Jadi ya udah oke, kalau gitu saya akan lebih banyak ngurusin kerjaan di situ, dan saya juga lebih banyak dapat insight juga dari dari karyawan-karyawan juga gitu tentang apa yang harus dilakukan di dalam pekerjaan. Dan akhirnya puji Tuhan memang perkataan Koroni itu akhirnya jadi sesuatu yang berdampak baik juga buat saya, dan ada satu perkembangan juga di dalam usaha saya gitu teman-teman. Itu sih kok yang 2 hal itu. Memang nggak bisa tidur sih awalnya pas Koko ngomong kok. Udah gitu saya mikir kan karena ada hal yang harus banyak dikerjain juga kan di gereja ini gitu kok. Tapi balancing itu ternyata sangat penting juga gitu sih kok. Jadi toko aman sekarang. Toko aman sekarang. Iya. Lebih aman. Iya, thank you Ger. Teman-teman kasih applause buat Gary. Saudara, saya memang pikir kalau ada banyak orang ke gereja, terus-menerus harus pikirin panggilannya apa begitu ya. Mau memang menjadi hamba Tuhan seperti saya yang full time di gereja, atau kemudian tidak konsekuen dengan panggilan Tuhan yang ada di marketplace. Dan saya mau Gary punya toko yang baik, punya usaha yang baik. Saya bilang kalau kamu kemudian tokomu berhasil, usahamu baik, kamu tidak hanya kemudian jadi berkat di toko, orang-orang yang kerja dengan kamu, tapi juga satu hari kamu bisa jadi contoh teladan
Dari adik-adikmu yang hari ini mungkin baru mulai kerja, yang ada di perkuliahan, kamu akan jadi contoh teladan kasih tahu bagaimana kamu bisa pelayanan di gereja, tapi kamu juga berhasil di usaha. Who knows satu hari kalau Tuhan kembangkan usahamu begitu baik, bahkan mungkin ketika kita mau mengembangkan pelayanan dan kita butuh dana, kamu bisa menjadi berkat. Bisa jadi ada adik-adik yang memang dalam kondisi yang susah di gereja ini, yang perlu bantuan dana. Kalau kita nggak punya, bagaimana kita bisa kemudian membantu, saudara? Saudara, saya pikirin banget baik-baik ketika saya mau bicara soal Gary, tentang Gary. Karena saya tahu itu akan mendatangkan sebuah kebaikan bagi dirinya juga, saudara. Jadi saudara, kalau begitu apa yang kita harus lakukan kalau kita mau punya pertemanan yang seperti ini? Saudara, yang perlu kita lakukan adalah 3 hal ini yang saya pikir kalau saudara lakukan, saudara bisa mempunyai teman di mana temanmu untuk bisa saling jaga satu dengan yang lain. Yang pertama, saudara membuka diri untuk dibentuk dari waktu ke waktu. Karena kita tidak hanya hidup di waktu ini, karena kita juga mungkin akan hidup di waktu yang akan datang. Sebab itu dari waktu ke waktu, saudara kita buka diri untuk dibentuk. Terima kritikan memang gak enak. Gak enak sekali. Saya harus akui, saya tipe orang kalau di ngomongin di awal pasti gak enak. Tapi jangan kemudian sakit hati, baperan, kemudian blok Instagram, blok WA, nggak perlu, saudara. Ya, nggak perlu begitu. Yang perlu kita lakukan adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri orang itu terhadap diri saya. Buka diri kita, saudara. Kita perlu saling berbagi dalam kehidupan, perlu update. Itu sebabnya di dalam beberapa small group yang ada, kami saling update karena kita perlu tahu apa yang kita perlu doakan dari teman kita, saudara. Kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk bisa saling percaya. Ada kalanya, saudara, kita mempertanyakan niat motivasi orang ketika menegur kita, saudara. Tetapi, saudara, kalau kita mau ikut pimpinan Roh Kudus, tidak ikut kedagingan, maka saudara Tuhan bisa memakai teguran yang tidak enak sekalipun kemudian membentuk hidup kita. Jangan-jangan orang yang menegur kita adalah orang yang memang sudah Tuhan tetapkan buat kita supaya kita menjadi versi terbaik di dalam diri kita. Saudara, saya punya satu momen waktu saya kuliah. Momen yang menjadi penyesalan seumur hidup saya. Saudara, satu kali di dalam kampus, di dalam asrama, saya punya teman lain yang kemudian bicara dengan saya, gejala-gejala gay dari salah satu teman saya. Saudara, saya susah ngomong sama orang ini karena orang yang satu ini adalah teman baik saya. Dia yang sering kasih nasihat. Waktu itu saya pikir kalau saya ngomong relasi rusak nih. Jadi sebelum kemudian kami praktek pelayanan, saudara. Saya panggil dia, saya bicara, tapi saya tidak bicara apa adanya. Saya poles dengan sesuatu yang lain. Saya bilang ke teman saya, sebutlah namanya Albert. Bert, ada sesuatu yang kau lakukan bisa membuat kau jatuh nanti dalam pelayanan. Saudara, itu saya tidak ngomong apa adanya kepada dia. Saudara tahu, di dalam pelayanan 6 bulan kemudian, teman saya ini terlibat dosa seksual. Dia kemudian berhenti, saudara, pelayanan. Tapi puji Tuhan dia bertobat dan kemudian dia bisa melayani lagi. Andai kata saya ngomong apa adanya, Bet, saya diberitahu kamu begini, saya bukakan apa adanya. Mungkin tidak mengenakan bagi dia, tapi bisa jadi di titik itu menjadi titik pertobatan. Saya gak berani karena saya takut relasinya rusak, saudara. Dan saudara, sebab itu kita perlu orang lain yang bisa bicara apa adanya. Kalau sehari ini saudara belum memiliki sahabat rohani, berdoalah, minta kepekaan dari Tuhan untuk melihat sahabat rohani yang Tuhan berikan kepada mungkin ada di tempat ini. Untuk teman-teman yang sudah menikah, saudara, saya rasa pasangan kita harusnya adalah pasangan accountability kita. Pasangan rohani, sahabat rohani kita, pasangan yang tahu kita apa adanya. Apa adanya, kasihi pasanganmu. Izinkan Allah menggunakan pasanganmu untuk membentuk karakter terbaik dari dalam dirimu. Kita tahu mungkin ada sifat buruknya yang membuat kita kesal, tapi berhenti sejenak, lihat lagi apa yang Tuhan ingin kita lakukan terhadap orang ini. Benci dia seumur hidup, gak ada gunanya, saudara. Pernikahan akan hancur.
Tapi coba berhenti sebentar, minta kekuatan dari Roh Kudus. Apa yang saya harus lakukan dan apa yang saya harus ubah, perspektif apa yang harus saya pakai untuk membentuk pasangan saya ini. Dan satu hari itu akan jadi teladan bagi anak-anak yang Tuhan izinkan ada di dalam keluarga kita, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sendiri, saudara, adalah teman terbaik. Saudara, dia berkata di Yohanes 15, saya ambil terjemahan The Message. Dia katakan begini, I'm no longer calling you servants because servants don't understand what their master is thinking and planning. No, I've named you friends because I've let you in on everything I've heard from the Father. Saudara, Yesus itu adalah teman. Ada banyak orang yang bicara kepemimpinan hamba. Tapi mungkin gak baca detail ayat ini. Karena sebetulnya Tuhan bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut engkau sahabat. Kamu bisa bicara apa adanya, kamu bisa curhat apa adanya. Saudara, lihat gambar yang saya pakai ini. Ini gambar seorang pemuda yang sudah tidak berdaya, orang yang berdosa, orang yang mungkin tidak diterima oleh keluarganya sendiri. Tapi orang seperti ini diterima oleh Kristus. Kepada dialah kita memberikan pertanggungjawaban hidup kita satu hari nanti. Saudara mau gak hari ini datang dan terbuka kepada Tuhan? Komunitas penting, teman yang saling jaga itu penting. Mari kita berdoa. Saudara berdoa di dalam hati. Bilang sama Tuhan, kalau Tuhan hari ini aku gak punya sahabat. Aku gak punya teman seperti besi menajamkan besi. Dan saudara minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kepekaan. Tapi kalau hari ini saudara punya teman seperti ini, teman yang mungkin kau salah pahami, datang pada Tuhan, minta keberanian untuk melepaskan pengampunan dan keberanian untuk meminta maaf pada teman ini. Atau mungkin saudara yang ketiga, saudara mau bersyukur karena saudara punya teman seperti besi menajamkan besi. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk orang ini. Doakan dia supaya ia akan tetap menjadi teman seumur hidupmu. Kalau itu pasanganmu, bersyukurlah untuk keberadaannya. Karena dia yang Tuhan pakai untuk membentuk versi terbaik yang Tuhan inginkan ada dalam dirimu. Sehingga akan menyanyikan sebuah lagu ini yang akan menjadi doa kita juga di hadapan Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi perjalanan hidup kami di dalam komunitas ini Tuhan. Di dalam komunitas ini, di dalam gereja ini, kami menemukan persahabatan rohani kami. Kami tidak hanya bersama-sama secara rohani, tapi dalam kebersamaan rohani itu, kami memiliki sahabat rohani. Tuhan berkati kami. Biar karena persahabatan ini menjadi persahabatan yang kekal,
yang tidak hanya berakhir di dunia ini, tetapi berada bersama-samanya waktu kami bersama dengan Tuhan di surga. Dan biarlah Engkau ya Tuhan tetap menjadi teman rohani kami, sahabat rohani kami, seperti firman Tuhan yang Kau katakan. Terpuji namamu Bapa, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, sahabat rohani kami berdoa.